Lu Yun tidak mengetahui hal ini sebelumnya, dan Master Pedang Xuantian tidak pernah memberitahunya tentang penggunaan telekinesis untuk menyerang berbagai jalan. Dengan kata lain, Master Pedang Xuantian juga tidak mengetahuinya kekuatannya. Metodenya persis sama dengan miliknya. Itu diperoleh dari loh batu yang diukir dengan pedang, tapi tidak ada catatan sama sekali di loh batu yang diukir dengan pedang. Baru setelah rubah langit ekor 9 menggunakan gerakan ini, dia akhirnya melihatnya. Namun, rubah langit ekor 9 baru saja menambahkan telekinesis pada pedangnya, dan kekuatan serangannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ini membuka mata bagi Lu Yun, yang hanya menguasai metode serangan telekinesis paling dasar. Terlebih lagi, serangan semacam ini sangat menakutkan. Berbeda dengan serangan berkah Dao Domain biasa, serangan ini tidak dapat diimbangi dengan serangan lain. Jelas sekali, Lu Yun sama sekali tidak puas dengan yang terakhir. Dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan ini. Lu Yun tidak lagi menahan diri dan dengan berani menggunakan pedangnya untuk membunuh Daomi. Energi pedang Jianzu Daomi menyapu, dan rubah langit berekor 9 mendengus, dan noda darah langsung muncul di gaun seputih salju. Dia menutupi lukanya, matanya penuh rasa tidak percaya, gerakan pedangmu, benar-benar dapat melukai asal-usulku. Lu Yun tidak menjawab, tapi dengan lembut mengguncang butiran darah di pedang panjang itu, dan berkata dengan nada tenang, tidak ada gunanya menyebutkan bahwa itu adalah keterampilan kecil. Tapi caramu memberkati dengan telekinesis agak menarik. Dia sebelumnya memikirkan apakah dia bisa memasukkan telekinesis ke dalam serangan, tapi dia tidak dapat memahami rahasianya karena dia tidak punya cara untuk mengaksesnya. Namun, hari ini rubah langit berekor 9 memukulnya begitu saja, dan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Jika dia bisa memahami rahasianya, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sedikit trik, si rubah langit berekor 9 mencibir sambil menjilat darah di sudut mulutnya, dan wajahnya yang menawan menjadi sedikit lebih garang, kamu layak disebut tipuan kecil dengan kekuatan magis yang bisa menyakiti asal-usulku. Wah, itu bukan nada yang kecil, saya hanya tidak tahu apakah Anda dapat mengambil langkah saya selanjutnya. Kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya apakah kamu bisa mengatasinya atau tidak. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, semangat juang muncul di matanya. Serangan pedang yang baru saja dia lakukan tampak mudah dan dilakukan dengan tangan bebas, namun nyatanya dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Jika pedang itu tidak begitu kuat untuk membunuh Daomi, pedang itu mungkin tidak akan mampu merusak bulu 9 ekor rubah langit. Oke, kamu punya nyali. Sedikit apresiasi muncul di mata rubah langit ekor 9, tapi kemudian berubah menjadi penghinaan yang mendalam. Tapi menurutmu apakah kamu satu-satunya yang bisa menggunakan telekinesis untuk memberkatimu? Wah, hati-hati, ini cara yang nyata. Sebelum dia selesai berbicara, rubah langit berekor 9 melintas dan muncul di depan Lu Yun lagi. Kali ini, kecepatannya lebih cepat, serangannya lebih ganas, dan setiap gerakannya dipenuhi dengan telekinesis yang kuat, seolah-olah berubah menjadi bilah tajam yang tak terlihat, mengarah langsung ke organ vital Lu Yun. Lu Yun tidak berani gegabah dan dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindarinya. Meskipun serangan rubah langit ekor 9 sangat kuat, Daomi pembunuh pedangnya bukanlah seorang vegetarian. Aku melihat pedang di tangannya bersinar terang, dan energi pedang yang ganas meraung, bertabrakan dengan serangan rubah langit berekor 9, membuat raungan yang memekakkan telinga. Hanya ini yang kamu punya. Rubah langit berekor 9 menyerang dan mengejek, kupikir kamu begitu kuat, tapi ternyata tidak lebih dari itu. Lu Yun mengabaikan provokasinya dan hanya berkonsentrasi untuk menanggapi serangannya. Dia menemukan bahwa meskipun telekinesis rubah langit ekor 9 sangat kuat, cara penggunaannya relatif sederhana. Sebagian besar telekinesis tersebut langsung melekat pada serangan untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun telekinesisnya lemah, namun lebih fleksibel dan dapat diintegrasikan ke dalam jurus pedang untuk menghasilkan efek yang tidak terduga. Memikirkan hal ini, hati Lu Yun tergerak dan dia memutuskan untuk mencobanya. Sambil menghindari serangan rubah langit berekor 9, dia menyuntikkan kekuatan telepati lemah ke pedang panjang, dan kemudian menggunakannya untuk bergerak maju dan maju. Dengan telepati menyedihkanmu, kamu masih ingin menggunakan berkah telepati. Ketika rubah langit berekor 9 melihat tindakan Lu Yun, dia tertawa terbahak-bahak, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Namun, saat berikutnya, senyumannya membeku di wajahnya. Saya melihat pedang panjang di tangan Lu Yun tiba-tiba bersinar terang, dan pedang yang awalnya biasa-biasa saja tiba-tiba meledak menjadi kekuatan yang menakutkan pada saat ini. Ledakan, terdengar suara keras, dan rubah langit berekor 9 terlempar mundur beberapa langkah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Tidak ada yang mustahil. Lu Yun tersenyum tipis dan memegang pedang di depannya, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa ilmu pedangku berada di luar imajinasimu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Rubah langit berekor 9 tampak gila. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia dipaksa sampai ke titik ini oleh seorang anak manusia yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah darinya. Tidak mungkin bagimu untuk melanjutkan. Pertempuran ini harus berakhir. Lu Yun memandang rubah berekor 9 yang tampak gila itu dan merasa tenang di dalam hatinya. Dia tahu sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan ini. Selanjutnya, izinkan saya menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menuangkan semua kekuatan kendo dan telepati ke dalam pedang panjang, dan kemudian menggunakan teknik tubuh Jianyu Taiksu untuk berubah menjadi pedang di depan rubah langit berekor 9 dalam sekejap.
Pergilah ke neraka. Mengabaikan keterkejutan rubah langit ekor 9, dia menuangkan seluruh kekuatan mentalnya ke dalam pedang panjang itu. Lu Yun meraung dengan marah, dan pedang panjang di tangannya membawa aura penghancur dunia. Lanjutkan masa lalu dan mulailah masa depan. Cahaya pedang yang terang menembus kehampaan, dan dengan momentum menghancurkan dunia, ia menebas rubah langit berekor 9. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh rubah langit berekor 9 ditelan oleh cahaya pedang dan dimusnahkan sepenuhnya di ruang ini. Ini, Lu Yun melihat pemandangan di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar berhasil. Dia menggunakan telepati untuk menambah kekuatan pada jurus pedangnya, dan kekuatannya sangat menakutkan sehingga dia bisa membunuh rubah langit berekor 9 hanya dengan satu pukulan. Panggilan. Lu Yun menghela nafas lega dan berpikir dalam hati, sepertinya jalanku masih panjang dalam perjalanan ilmu pedangku. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Ada fluktuasi di ruang, dan sosok rubah langit berekor 9 yang telah menghilang muncul lagi, tapi kali ini, auranya jelas jauh lebih lemah, dan pakaiannya menjadi compang camping, memperlihatkan area salju yang luas kulit putih. Terlebih lagi, aura menawan di sekelilingnya juga menjadi sedikit kusam, dan vitalitasnya jelas rusak parah. Bagaimana? Ini mungkin. Lu Yun melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Dia jelas telah memusnahkan rubah berekor 9 sepenuhnya, jadi mengapa dia masih bisa dibangkitkan? Rubah langit berekor 9 memandang Lu Yun dengan tatapan yang rumit, termasuk keterkejutan, keengganan, dan emosi yang tak terlukiskan. Nak, suaranya sedikit serak, kamu sangat kuat, dan pemahaman serta kemampuan belajarmu belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupku. Pantas saja kamu dipilih oleh 9 putaran alam semesta untuk menjadi pewarisnya. Lu Yun mengerutkan kening, merasa semakin bingung. Dia mengepalkan pedang panjang di tangannya dan memandang rubah langit berekor 9 dengan waspada, bertanya-tanya jenis obat apa yang dia jual di labu tersebut. Kamu adalah pemecah pertama yang bisa menyakitiku, dan orang pertama yang membiarkanku merasakan rasa kematian. Mata rubah langit berekor 9 sedikit bingung, seolah-olah terjebak di suatu tempat jenis memori. Apa? Apa yang ingin kamu katakan? Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Rubah langit berekor 9 mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yun dengan saksama. Senyuman penuh makna tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, apakah kamu tidak penasaran, apa perbedaan ilmu pedangmu? Lu Yun tidak tahu apa yang ingin dilakukan rubah langit berekor 9, tetapi mata orang lain membuatnya merasa berbulu, dan hatinya bergetar. Setelah memikirkannya, kata Lu Yun. Kendo yang saya latih diperoleh secara kebetulan. Saya hanya tahu namanya Kendo Unifikasi Hebat. Namanya terdengar sangat biasa, tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan. Kebanyakan orang tidak bisa memulainya. Saya hanya berhasil mempraktikkannya secara kebetulan, untuk mencapai posisi kita saat ini. Saya benar-benar tidak tahu apa perbedaan spesifiknya, dan saya bahkan tidak tahu kemana saya bisa pergi di masa depan. Kenapa? Senior tahu. Tolong ajari saya, senior. Rubah langit ekor 9 meliriknya dan berkata dengan tenang, nasihat untukmu. Aku tidak memenuhi syarat, namun, kamu akan segera bertemu seseorang yang memenuhi syarat untuk mengajarimu. Senior, saya berani menebak bahwa orang yang Anda sebutkan yang memenuhi syarat untuk mengajari saya adalah penguasa tempat warisan ini, Tuan Jiu Xuan. Lu Yun bertanya ragu-ragu, merasa tidak nyaman di hatinya, tidak tahu apakah tebakannya benar-benar. Ketika rubah langit berekor 9 mendengar ini, dia hanya tersenyum lembut. Sepertinya ada sedikit kekaguman dalam senyuman itu, tapi juga sedikit ejekan, yang tidak bisa ditebak. Wah, kamu banyak berpikir. Namun, aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu bisa menebak sebanyak yang kamu mau. Aku anggap kamu sudah melewati level ini. Misiku selesai. Selamat tinggal. Setelah itu, rubah langit berekor 9 bersinar dan menghilang menjadi cahaya putih, hanya menyisakan Lu Yun yang berdiri di sana, dipenuhi keraguan dan kebingungan. Kata-kata rubah berekor 9 terus bergema di benak Lu Yun. Dia dengan hati-hati mengingat pertempuran dengan rubah langit ekor 9, dan dia merasa semakin tak terduga. Dan kalimat, Anda akan segera bertemu seseorang yang memenuhi syarat untuk mengajari Anda, membuatnya berpikir lebih jauh. Mungkinkah Master Jiu Xuan benar-benar seorang master senior yang mahir dalam ilmu pedang terpadu? Lu Yun diam-diam menebak, dan saya secara tidak sengaja memulai jalan yang sangat sulit ini. Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak bisa menahan senyum pahit. Menyatukan kendo lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan dia hampir tidak memulainya secara kebetulan. Adapun seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan, dia tidak tahu. Yah, percuma saja berpikir terlalu banyak. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Sekarang kita telah sampai di tempat warisan ini, lanjutkan saja selangkah demi selangkah. Dunia Tianhuang tidak akan memiliki arti yang dalam dengan melibatkan saya di sini tanpa alasan. Menarik napas dalam-dalam, mata Lu Yun menjadi tegas. Dia memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak diketahui itu, tetapi untuk fokus pada tantangan di depannya, mencoba yang terbaik untuk melewati setiap level, mengasah ilmu pedang dan menghayati kerja keras Master Dunia Tianhuang. Mengambil langkah ke depan, Lu Yun terus berjalan ke depan. Kabut di depan matanya berangsur-angsur menghilang, dan lampu merah mulai terlihat. Itu adalah benua yang sangat luas. Tanahnya ditutupi dengan retakan yang saling bersilangan. Magma panas dimuntahkan dari bawah tanah, membentuk pilar api yang membumbung ke langit, seperti neraka yang menyala-nyala.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Lu Yun tidak terburu-buru, tetapi mengamatinya dengan cermat di pintu masuk. Api ini, Lu Yun sedikit mengernyit, dia merasakan nafas panas datang ke wajahnya. Nafas ini bukanlah api biasa, tapi mengandung jejak energi yang keras dan kuat. Pada saat ini, mata Lu Yun tiba-tiba tertarik pada tablet batu besar di pintu masuk. Tablet batu itu benar-benar gelap, dengan beberapa kata dan pola kuno terukir di atasnya, dan samar-samar memancarkan aura misterius dan kuat. Apakah ini prasasti berukir pedang tingkat kedua? Hati Lu Yun bergerak, dan dia dengan cepat melangkah maju dan memeriksanya dengan cermat. Pola yang diukir pada tablet batu itu adalah rubah langit berekor 9. Rubah langit berekor 9 begitu hidup sehingga seolah-olah melompat keluar dari loh batu kapan saja. Terutama matanya yang penuh dengan spiritualitas, seolah-olah bisa melihat segala sesuatu di dunia. Di bawah rubah langit berekor 9, ada beberapa kata padat yang terukir. Lu Yun dengan hati-hati mengidentifikasinya dan menemukan bahwa kata-kata ini ternyata merupakan wawasan dan pengalaman tentang latihan ilmu pedang. Ini adalah metode berlatih ilmu pedang. Lu Yun sangat gembira di dalam hatinya. Dia dapat melihat sekilas bahwa kata-kata ini bukanlah teknik ilmu pedang biasa, tetapi metode berlatih ilmu pedang tingkat tinggi. Apakah ini hadiah untuk melewati level kedua? Dia telah lama mendengar dari Master Pedang Xuantian bahwa akan ada hadiah baru untuk setiap level yang dilewati. Hahaha, Tuhan benar-benar membantuku. Lu Yun tidak bisa menahan tawa kerasnya. Dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan warisan pedang yang begitu berharga di sini. Dia tahu betul bahwa metode budidaya hati pedang adalah latihan pedang tingkat tertinggi. Hanya dengan memahami hati pedang seseorang dapat mengolah pedang secara ekstrim dan mengerahkan kekuatan tak terbatas. Menekan kegembiraan di hatinya, Lu Yun mulai mempelajari kata-kata di loh batu dengan serius. Meskipun kata-kata ini tidak jelas dan sulit dipahami, Lu Yun terpesona olehnya, seolah-olah dia tenggelam dalam dunia yang benar-benar baru. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Lu Yun tenggelam dalam dunia ilmu pedang, melupakan dirinya sendiri. Apa yang tidak dia ketahui adalah ketika pemahamannya tentang jalan pedang menjadi semakin dalam, kekuatan mentalnya juga mengalami transformasi yang tidak disadari. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras di benak Lu Yun, seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Hah! Lu Yun tiba-tiba terbangun, sedikit keraguan muncul di matanya. Telepatiku, hati Lu Yun bergerak dan dia dengan cepat melihat ke dalam dirinya. Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Telekinesisku benar-benar telah menembus ke tingkat kedua. Hati Lu Yun dipenuhi dengan kekacauan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menerobos bidang telekinesis hanya dengan mendapatkan wawasan tentang ilmu pedang. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan ilmu pedang terpadu yang aku latih? Lu Yun menebak dalam benaknya, atau mungkin ini ada hubungannya dengan kuali alam semesta 9 putaran. Lu Yun teringat bahwa ketika dia memperoleh kuali alam semesta 9 putaran, kuali dewa ini telah melepaskan kekuatan dahsyat yang membantunya meningkatkan kultivasinya. Dan kali ini, terobosannya dalam telekinesis sepertinya tidak bisa dipisahkan dari kuali alam semesta 9 putaran. Tampaknya kuali alam semesta 9 putaran ini bahkan lebih misterius dari yang kukira. Lu Yun memutuskan untuk mempelajari kuali ilahi ini dengan cermat di masa depan untuk melihat rahasia apa yang dimilikinya. Namun, yang terpenting saat ini adalah terus memahami ilmu pedang di loh batu. Lu Yun menekan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan membenamkan dirinya dalam kultivasi lagi. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Lu Yun tentang kendo semakin dalam, ia menemukan bahwa wawasan kendo yang terekam di loh batu bukan hanya jurus dan teknik sederhana, tetapi mengandung prinsip kendo yang sangat besar, luas, mendalam, dan serba bisa, meliputi. Ternyata ilmu pedang masih bisa digunakan dengan cara ini, wawasan baru terus muncul di hati Lu Yun. Dia merasa seperti spons kering, dengan rakus menyerap hujan pengetahuan. Tanpa disadari, kekuatan mental Lu Yun menerobos lagi dan mencapai tingkat ketiga. Panggilan. Lu Yun menghela nafas lega dan membuka matanya bersinar terang. Kekuatan mental tingkat ketiga. Lu Yun mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan mental yang melonjak di tubuhnya, dan hatinya penuh percaya diri. Sekarang, bahkan jika aku menghadapi lawan seperti sebelumnya, aku dapat dengan mudah menghadapinya. Lebih penting lagi, melalui pelatihan ini, Lu Yun memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai bidang telekinesis. Kekuatan pikiran tingkat pertama itu seperti sungai dan aliran sungai. Meskipun membentang tanpa henti, ia tidak memiliki dampak. Lu Yun berpikir dalam hati, kekuatan pikiran tingkat kedua itu seperti sungai yang deras dampaknya kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan semua rintangan di depan. Adapun kekuatan telepati tingkat ketiga, secercah cahaya melintas di mata Lu Yun, itu seperti lautan luas, memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia. Namun, meskipun telepati sangat kuat, ia tidak terkalahkan. Lu Yun diam-diam memperingatkan, tidak semua musuh yang saya hadapi adalah orang biasa. Saya tidak boleh menganggap entengnya. Memikirkan hal ini, mata Lu Yun tertuju pada tablet batu itu lagi. Dia tahu bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Hanya dengan terus berlatih dan berkembang dia bisa menjadi tak terkalahkan dalam tantangan masa depan. Teruslah berlatih. Jejak tekad muncul di mata Lu Yun, dan dia membenamkan dirinya dalam kultivasi lagi. Dia ingin sepenuhnya menstabilkan ranah telekinesis tingkat ketiga sebelum dia mempertimbangkan untuk terus menerobos. Mengolah telekinesis tingkat pertama hanya dapat dianggap sebagai langkah memasuki ambang telekinesis.
Mereka yang dapat menggunakan telekinesis dan memiliki bakat yang kuat dapat menggunakan telekinesis untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dalam senjata sihir atau jalur budidayanya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, ini hanya satu level, dan akumulasinya tidak cukup dalam untuk mendukung ledakan telekinesis jangka panjang. Dengan kata lain, itu tidak cukup tahan lama, telekinesis tersebut akan mengering seperti spons kering. Kekuatan pikiran itu sendiri juga merupakan sejenis kekuatan, yang dapat ditingkatkan melalui akumulasi, dan secara alami akan dikonsumsi dalam pertempuran. Dan jika Anda berlatih telekinesis level kedua, akumulasi telekinesis tidak hanya akan lebih kuat, jauh lebih banyak dari level pertama, tetapi durasi ledakan telekinesis dalam pertempuran juga akan meningkat, dan sifat telekinesis akan mengalami lompatan kualitatif. Dibandingkan dengan level kedua, telekinesis level ketiga akan memiliki lompatan kualitatif dalam kekuatan dan kapasitas, dan konsumsi telekinesis juga akan jauh berkurang. Ini sangat membantu dalam pertempuran udara tipis. Selama pertempuran, segala sesuatunya berubah dengan cepat, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada saat berikutnya. Jika kekuatan pikiran tiba-tiba habis, itu akan berbahaya. Kekuatan mental tingkat keempat. Lu Yun berbisik pada dirinya sendiri, matanya berkedip. Menurut informasi warisan yang dia terima, ketika kekuatan pikiran dikembangkan ke tingkat keempat, akan ada perubahan penting akan memiliki spiritualitas, dapat diintegrasikan dengan ilmu pedang yang dipraktikkan sendiri, dan berubah menjadi kekuatan hati pedang. Kekuatan mental tingkat ketiga hingga keempat adalah titik balik yang sangat besar. Setelah ditembus, peningkatan kekuatan tempur akan sangat besar. Lu Yun sekarang berada di puncak kekuatan mental tingkat ketiga, dan hanya selangkah lagi dari tingkat keempat. Namun, bahkan satu langkah lagi ini seperti jurang alami, tidak dapat diatasi. Ia telah mencoba berkali-kali, namun tidak pernah mampu menerobos. Ia mengetahui bahwa selain akumulasi yang terus-menerus, terobosan dalam telekinesis membutuhkan sejumlah peluang dan wawasan. Tampaknya menembus telekinesis tingkat keempat bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Kita hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Lu Yun menggelengkan kepalanya, untuk sementara mengesampingkan gagasan untuk menembus telepati tingkat keempat, dan dengan pikiran, dia melepaskan Master Pedang Suantian dari Chaos Immortal Mansion. Begitu Master Pedang Suantian muncul, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Dia melihat area sekitarnya berwarna merah, magma bergulung, dan gelombang panas menerpa wajahnya, seolah-olah dia berada di lautan api. Ini dia, Master Pedang Suantian sedikit bingung. Dia ingat bahwa dia masih berada di gurun terpencil sebelumnya. Bagaimana dia bisa sampai ke tempat hantu ini dalam sekejap mata? Ini adalah benua api, dan aku telah melewati level rubah langit ekor 9. Lu Yun menjelaskan sambil tersenyum. Apa? Menerobos? Menerobos. Mata Master Pedang Suantian membelalak karena ketidakpercayaan di wajahnya. Itu adalah rubah berekor 9. Kekuatannya sebanding dengan puncak alam suci. Ia diberkati dengan telekinesis yang tak terduga. Bagaimana Lu Yun bisa mengalahkannya begitu cepat? Yah, aku berhasil lolos karena keberuntungan. Lu Yun mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Kebetulan, pemilik tempat warisan ini sungguh kejam. Saudaraku sayang, kamu pasti seorang jenius yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Kamu luar biasa. Master Pedang Suantian menghela nafas dengan emosi, menatap Lu Yun dengan mata penuh kegembiraan dan kelegaan, seolah dia melihat juniornya memiliki masa depan yang menjanjikan. Ngomong-ngomong, apa hadiahnya untuk level kedua? Master Pedang Suantian tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan cepat. Teknik pedang hati, tingkat kedua hingga kelima. Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, apa, langsung diberikan level kedua hingga kelima. Ketika Master Pedang Suantian mendengar ini, dia segera berseru, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah kamu yakin ini level kedua hingga kelima? Ini adalah metode telekinesis yang sulit dilihat oleh dunia luar. Bahkan di zaman kuno, itu adalah harta karun yang diperebutkan oleh semua kekuatan besar. Kamu benar-benar mendapatkan level kedua secara langsung. Ke tingkat kelima. Suara Master Pedang Suantian bergetar, yang menunjukkan betapa bersemangatnya dia saat ini. Tentu saja, saya tidak akan menipu Saudara Suan. Lu Yun mengangguk, lalu meneruskan metode Jianxin tingkat kedua hingga kelima kepada Master Suantian dalam bentuk telekinesis. Master Pedang Suantian tidak berani mengabaikannya, dia dengan cepat memusatkan pikirannya dan mencatat teknik jantung pedang yang diajarkan oleh Lu Yun dengan telekinesisnya. Panggilan. Setelah beberapa saat, Master Pedang Suantian menghela nafas panjang, wajahnya penuh kegembiraan. Dengan teknik hati pedang ini, kekuatanku setidaknya bisa ditingkatkan ke level lain. Terima kasih, saudaraku. Master Pedang Suantian berkata dengan penuh semangat, memandang Lu Yun dengan rasa terima kasih. Saudara Suan, kamu tidak harus bersikap sopan. Meskipun teknik hati pedang ini juga sangat penting bagiku, dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum bisa melatihnya ke tingkat setinggi itu. Sebaiknya aku membantumu meningkatkannya, kekuatanmu terlebih dahulu, Saudara Suan. Lu Yun berkata sambil tersenyum, lalu dia membalikkan tangannya dan menemukan kuali perunggu kecil sederhana di tangannya, yaitu kuali alam semesta 9 putaran. Saudara Suan, izinkan saya meminjamkan Anda kuali alam semesta 9 putaran ini. Lu Yun berkata sebelum menyerahkan kuali alam semesta 9 putaran kepada Master Pedang Suantian. Bagaimana ini bisa dilakukan? Kuali alam semesta 9 putaran ini adalah hartamu yang paling berharga.
Aku telah menerima bantuan yang begitu besar darimu, saudaraku yang berbudi luhur, jadi bagaimana aku bisa menginginkan sesuatu darimu lagi? Master Pedang Suantian dengan cepat melambaikan tangannya dan menolak. Saudara Suan, kamu tidak perlu bersikap sopan. Meskipun kuali alam semesta 9 putaran ini sangat berharga, itu tidak banyak berpengaruh padaku. Aku sekarang berada di puncak telekinesis tingkat ketiga dan tidak dapat menerobos ke telekinesis tingkat keempat dalam waktu singkat. Dan kuali kosmik 9 putaran ini tidak banyak berguna bagiku. Fungsi terbesar kuali Qian Kun adalah untuk membantu pengembangan kekuatan pikiran, jadi sebaiknya aku meminjamkannya kepada saudara Suan untuk Anda gunakan dulu. Lu Yun menjelaskan. Mendengar ini, Master Pedang Suantian sedikit ragu-ragu. Dia tahu betul betapa berharganya kuali 9 putaran alam semesta, dan itu dianggap sebagai harta karun bagi siapapun. Namun, Lu Yun meminjamkannya dengan begitu mudah, dan jelas sekali dia sepenuhnya perlakukan dia sebagai seseorang yang dekat dengan Anda. Selain itu, dia saat ini membutuhkan bantuan kuali alam semesta 9 putaran untuk menerobos budidaya telekinesisnya. Gerakan Lu Yun dapat dianggap sebagai bantuan yang tepat waktu. Dia telah terjebak dalam kekuatan mental tingkat kedua selama ratusan tahun dan telah mencapai kemacetan. Ini sama sulitnya dengan naik ke langit untuk menerobos, giliran Universe Cauldron, dia akan segera bisa menembus ke level ketiga. Saudara Suan, jangan menolak. Anggap saja itu sebagai simpanan untukku. Saat aku membutuhkannya, aku akan memintamu untuk kembali. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya tanpa malu-malu. Saat kau membutuhkannya, saudaraku sayang, tanyakan saja, dan aku akan membantumu mendapatkannya kembali meskipun aku mempertaruhkan nyawaku. Pada akhirnya, Master Pedang Suantian tidak bisa menahan godaan dari kuali alam semesta 9 putaran, jadi dia mengambilnya dan berkata dengan tegas. Haha, oke, dengan kata-kata saudara Suan, aku merasa lega. Lu Yun tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Master Pedang Suantian. Benua api ini sangat aneh, pasti ada banyak rahasia. Mari kita lihat sekeliling dan mungkin kita bisa menemukan pembudidaya pedang lain yang terperangkap. Lu Yun merenung sejenak dan berkata, yah, itu masuk akal. Karena benua api ini adalah tempat warisan, pasti ada lebih dari kita berdua para pembudidaya pedang yang terjebak di sini. Jika kita dapat menemukan lebih banyak pembudidaya pedang seperti Anda dan saya di tingkat suci, maka untuk ini situasi di dunia akan berdampak besar. Master Pedang Suantian mengangguk dan berkata dengan persetujuan yang dalam. Ayo, kita lihat lebih dalam. Lu Yun berkata, dan memimpin dengan berjalan menuju kedalaman benua api. Tunggu aku. Master Pedang Suantian segera mengikuti. Mereka berdua berjalan ke depan, dan kemanapun mereka lewat, ada lava yang bergulung, dan gelombang panas sangat besar. Kadang-kadang, mereka bisa melihat beberapa makhluk aneh yang menyala-nyala, tetapi makhluk yang menyala-nyala ini tidak terlalu kuat, katanya itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Keduanya berada di alam suci dan melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama untuk menjelajahi kedalaman benua api. Di sini, keduanya melihat sekelompok bangunan, bentuk dan gayanya persis sama sebagai istana sebelum tingkat kedua. Mungkin ada orang di istana itu, kata Master Pedang Suantian sambil menunjuk ke istana. Mengaum. Pada saat ini, auman binatang yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari kejauhan. Suaranya sangat keras sehingga seluruh benua api tampak bergetar. Hah, aura yang sangat kuat. Ekspresi Lu Yun dan Master Pedang Suantian sedikit berubah, dan mereka melihat ke arah asal auman binatang itu. Namun, tidak masalah jika mereka tidak melihatnya. Keduanya sedikit terkejut saat melihat seekor alpaka merah muda tiba-tiba terbang di kejauhan dan mendarat di depan mereka berdua. Ia memandang mereka berdua dengan ekspresi ngeri. Alpaka merah muda. Master Pedang Suantian tertegun sejenak, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi aneh. Apakah kamu, anak laki-laki bernama Master Pedang Suantian? Alpaka merah muda itu tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Master Pedang Suantian, memandang Master Pedang Suantian dari atas ke bawah, dan berkata dengan ragu, itu tidak benar. Kenapa auramu jauh lebih kuat? Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Mungkinkah kamu diam-diam meminum obat terlarang? Kentut, kamu binatang buas, beraninya kamu bersikap kasar padaku. Master Pedang Suantian langsung marah. Energi pedang tajam keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya pedang, dan menebas ke arah alpaka merah muda. Hei, aku sudah ratusan tahun tidak bertemu denganmu, kamu memiliki temperamen yang baik. Alpaka merah muda tidak takut sama sekali, dan mengeluarkan seteguk air liur. Puff! Energi pedang dan air liur bertabrakan, dan sebenarnya langsung dihancurkan oleh air liur, berubah menjadi titik cahaya di seluruh langit dan menghilang. Air liur terus berlanjut dan melesat ke arah Master Pedang Suantian. Apa? Ekspresi Master Pedang Suantian berubah drastis. Dia jelas tidak menyangka kekuatan alpaka merah muda itu begitu menakutkan. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan suci di tubuhnya untuk membentuk penghalang pertahanan di depannya. Bang! Air liur jatuh ke penghalang pertahanan, membuat suara teredam, dan penghalang pertahanan bergetar hebat pada akhirnya, itu tidak bisa menahan dan hancur. Sialan, Master Pedang Suantian tampak jelek dan dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindari serangan air liur. Hah, menarik sekali. Sepertinya anakmu tidak hanya berkeliaran dan menunggu kematian selama ini. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Tapi jika kamu ingin melawanku, kamu masih jauh.
Menatap Suantian sang master pedang memiliki tatapan lucu di matanya. Kalian, tidak bisakah kalian berbicara dengan benar? Kata master pedang Suantian dengan wajah pucat dan gigi terkatup. Dia, seorang pendekar pedang yang bermartabat, sebenarnya merasa malu dengan air liur seekor alpaka. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk menjadi junior sepertimu. Sekarang aku sudah di sini, ayo pergi dan mengantarmu menemui tuanku. Melihat penyerahan master pedang Suantian, alpaka itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seperti ayam jago yang menang. Lu Yun sedikit bingung dan memandang master pedang Suantian. Master pedang Suantian mengangguk dengan wajah gelap, ikuti kami akan segera bertemu yang lain. Kedua pria itu mengikuti alpaka. Di bawah kepemimpinan alpaka merah muda, Lu Yun dan master pedang Suantian segera mencapai puncak gunung. Puncak gunung ini menjulang tinggi hingga ke awan. Di lereng gunung terdapat kompleks bangunan yang mereka lihat sebelumnya. Total ada 8 istana. Kedelapan istana ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, namun masing-masing memancarkan suasana kuno dan misterius, dan jelas bukan benda yang fana. Ini dia. Alpaka merah muda menunjuk ke 8 istana dan berkata kepada Lu Yun, tuanku dan yang lainnya sedang berlatih di 8 istana ini. Ya, Lu Yun mengangguk dan melihat ke arah 8 istana, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Jika seekor alpaka begitu kuat, seberapa kuat tuannya? Melakukan. Pada saat ini, 8 sosok terbang keluar dari 8 istana, dan dalam sekejap mereka tiba di depan Lu Yun dan yang lainnya, mengelilingi mereka. Kedelapan orang ini semuanya laki-laki, dengan usia berbeda, tetapi masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat dan kultivasi yang tak terduga. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Salah satu pria, mengenakan jubah Tao dan membawa pedang dewa di punggungnya, dengan wajah tampan dan temperamen yang luar biasa, memandang Lu Yun dan yang lainnya dan bertanya dalam-dalam suara. Kaisar Pedang Chun Yang Lu Bufan. Melihat pria ini, Master Pedang Suantian tiba-tiba berseru, matanya penuh rasa tidak percaya. Apakah kamu mengenalku? Pria bernama Lu Bufan bertanya, mengangkat alisnya sedikit setelah mendengar kata-kata Master Pedang Suantian. Master Pedang Junior Suantian, saya telah bertemu dengan Senior Lu. Master Pedang Suantian memberi hormat dengan cepat. Master Pedang Suantian. Lu Bufan memandang Master Pedang Suantian dengan hati-hati, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari, ternyata itu adalah anakmu. Saat itu, di luar reruntuhan Kunlun, kamu dan aku memiliki hubungan dekat. Tanpa diduga, kamu juga selamat telah mencapai level ketiga. Senior Lu bercanda, yang junior bisa datang ke sini hanya karena bantuan saudara Lu Yun. Kalau tidak, saya khawatir saya masih akan berjuang di tingkat kedua. Master Pedang Suantian berkata dengan cepat. Oh, siapa ini? Ketika Lu Bufan mendengar ini, matanya langsung tertuju pada Lu Yun, dengan sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Ini saudara Lu Yun, dia. Master Pedang Suantian hendak memperkenalkan Lu Yun, tapi disela oleh Lu Yun yang melambaikan tangannya. Tuanku, Lu Yun, saya telah bertemu dengan kalian semua senior. Lu Yun menangkupkan tangannya ke arah Lu Bufan dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, saya dibawa ke sini oleh kuali alam semesta 9 putaran, dan saya seharusnya begitu, dianggap sebagai pewaris ortodoks dari tempat warisan ini. Pewaris yang sah. Lu Bufan dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mendengar ini. Mereka semua memasuki tempat ini secara tidak sengaja. Mereka hanya bisa dianggap sebagai penyusup telah bertemu dengan pewaris ortodoks. Ternyata itu rekan Tao Lu Yun. Saya tidak sopan. Lu Bufan segera membungkuk dan memberi hormat dengan sikap sedikit hormat. 7 putra ke-8 Cunyang lainnya juga melangkah maju untuk memberi hormat, mata mereka penuh kekaguman dan rasa ingin tahu. Senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Lu Yun berkata dengan cepat, saudara Suan dan saya adalah teman, dan Anda semua mengenal saudara Suan, jadi tentu saja Anda juga teman saya, Lu Yun, jadi tidak perlu bersikap sangat sopan. Teman Lu Yun bercanda, kamu adalah pewaris yang dipilih oleh pemilik tempat warisan. Kamu memiliki status terhormat. Beraninya kami mengabaikanmu. Lu Bufan berkata dengan serius. Melihat Lu Yun tidak bisa menolak, dia berhenti memaksa. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan sopan. Teman Lu Yun, tolong. Lu Bufan mengulurkan tangannya untuk menyambut Lu Yun dan Master Pedang Suantian ke dalam istana. Semua orang duduk di istana, dengan makanan lezat dan anggur di depan mereka, yang semuanya telah dikumpulkan oleh Cunyang Bazi selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak semuanya pendekar pedang, mereka dikenal sebagai Cunyang Bazi bersama dengan Kaisar Pedang Cunyang Lu Bufan. Keberadaan tubuhnya cukup kaya akan sumber daya, cukup memuaskan nafsu makannya. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, Lu Bufan meletakkan gelasnya, memandang Lu Yun, dan bertanya, rekan Tao Lu Yun, saya mendengar bahwa puluhan ribu tahun telah berlalu di dunia luar. Saya bertanya-tanya apa dunia luar seperti saat ini. Ketika Lu Yun mendengar ini, hatinya tergerak. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk menceritakan pengalamannya. Saudara Lu tidak tahu seperti apa dunia luar saat ini. Lu Yun perlahan membuka mulutnya dan menceritakan bagaimana dia datang ke reruntuhan Kunlun, bagaimana dia memasuki tempat warisan, dan apa yang terjadi di dunia luar. 8 putra Cunyang mendengarkan dengan penuh minat, terkadang terkejut, terkadang dengan emosi. Ketika mereka mendengar bahwa dunia luar dibatasi, dan tingkat kultivasi tertinggi hanya dapat mencapai puncak alam kuasi Sein, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya, menghirup udara dingin. Tanpa diduga, saat kita memasuki tempat warisan, kita melewatkan banyak hal.
Ya, segalanya benar-benar tidak dapat diprediksi. Ketujuh putra lainnya juga setuju. Lu Yun menyesap tehnya, membasahi tenggorokannya, dan melanjutkan, situasi di dunia ini sedang dalam kekacauan. Ini adalah masa yang sulit. Para senior, Anda, sebagai orang kuat yang lahir di dunia ini dan mantan pemimpin dunia keabadian, tidak bisa menjauh. Dia memberitahu Cunyang Bazi secara rinci tentang invasi setan, arus bawah berbagai kekuatan, dan keseluruhan kisah kesalahannya masuk ke tanah warisan. Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi gempar. Saya tidak menyangka saat kami berlatih dalam pengasingan, kami melewatkan era yang begitu indah. Han Zhongli berdiri dengan tamparan di wajahnya, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dalam suaranya. Invasi iblis ini sungguh tepat ketika aku, Cunyang Dao, lahir. Ya, aku benar-benar ingin keluar dan melawan anak-anak iblis itu selama 300 ronde. Tai Guili juga bersiap-siap, ingin mencobanya. Sebagai kultivator jalan Cunyang, mereka secara alami memiliki hati yang lurus. Setelah mengetahui bahwa dunia ini telah menderita penderitaan seperti itu, mereka secara alami marah dan ingin keluar dan membantu jalan yang lurus. Lu Bufan mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir keras, aku tidak menyangka dunia ini akan berada dalam situasi seperti ini. Sungguh mengecewakan. Tapi teman kecil Lu Yun, jangan terlalu khawatir. Meskipun berita yang kamu bawa buruk, dari situasi keseluruhan. Lihat, itu bukan hal yang buruk. Oh, bagaimana kamu mengatakan ini? Lu Yun bertanya dengan bingung. Invasi iblis mungkin tampak seperti sebuah krisis, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah peluang. Lu Bufan menjelaskan, hanya pada saat kritis dalam hidup dan mati semua kekuatan dapat benar-benar bersatu dan berperang melawan musuh yang kuat bersama-sama. Dan Anda, teman kecil Lu Yun, salah satu variabel di dunia yang bermasalah ini mungkin menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Senior Lu sangat memuji. Lu Yun berkata dengan rendah hati, junior ini berkekuatan rendah dan mungkin tidak mampu memikul tanggung jawab penting ini. Haha, teman kecil, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Lu Bufan tersenyum dan menepuk bahu Lu Yun, dengan bakat dan potensimu, jika diberi waktu, kamu pasti akan menjadi raksasa. Semua orang mengobrol sebentar, dan kata-kata mereka pasti mengungkapkan penyesalan mereka karena tidak bisa meninggalkan tempat warisan. Sayang sekali kami terjebak di sini. Kami tidak dapat melewati level ketiga selama bertahun-tahun dan tidak dapat berkontribusi pada dunia luar. Zhang Guolao menghela nafas, nadanya penuh ketidakberdayaan. Ya, jika kamu bisa melewati level ketiga, aku pasti akan bertarung bersamamu. Han Xiangzi juga setuju. Lu Yun tergerak hatinya dan menangkupkan tangannya dan berkata, junior ini memahami kebaikan seniormu. Saat aku menemukan cara untuk pergi, aku pasti akan kembali menjemputmu. 8 murid Cunyang mengangguk satu demi satu untuk menunjukkan pemahaman mereka. Pada hari-hari berikutnya, Lu Yun dan Master Pedang Xuantian tinggal di istana di depan tempat warisan tingkat ketiga. Melihat mereka berdua perlu berlatih dalam pengasingan, Cunyang Bazi mengosongkan istananya untuk mereka gunakan. Master Pedang Xuantian memperoleh metode lanjutan dari Pedang Hati, dan dikombinasikan dengan kuali alam semesta 9 putaran, kecepatan kultivasinya meningkat ribuan mil, dan dia menerobos ke telekinesis tingkat ketiga hanya dalam beberapa hari. Haha, metode tindak lanjut dari hati pedang ini memang misterius. Saya merasa telekinesis saya telah meningkat pesat, kata Master Pedang Xuantian kepada Lu Bufan dengan penuh semangat. Selamat kepada saudara Xuantian, tampaknya Anda akan segera dapat menembus telepati tingkat keempat. Lu Bufan juga berbahagia untuk Master Pedang Xuantian. Tidak, kuali alam semesta 9 putaran ini juga telah banyak membantu saya. Master Pedang Xuantian berkata sambil menyerahkan kuali alam semesta 9 putaran kepada Lu Bufan, saudara Lu, saya akan menyerahkan kuali ini kepada Anda untuk diamankan. Saya sekarang percuma menahannya, mungkin kamu bisa menggunakannya untuk menembus telekinesis tingkat keempat. Ini bukan harta karun teman kecil Lu Yun. Aku khawatir ada yang salah jika kamu menyerahkannya begitu saja kepadaku. Lu Bufan melihat ke kuali alam semesta 9 putaran di tangan Master Pedang Xuantian dan berkata dengan ragu-ragu. Tidaklah benar untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki mata yang panas, tetapi sebagai seorang kultivator pedang dari Sekte Cunyang, dia juga memiliki skalanya sendiri di dalam hatinya. Saudara Lu, ambillah saja. Jika telekinesismu bisa menembus level keempat, kamu pasti bisa melewati level ketiga, dan peluangmu untuk keluar akan sangat meningkat. Jika saudaraku tersayang mengetahuinya, dia juga akan mendukung saya. Tanpa menunggu Lu Bufan menolak, Master Pedang Xuantian langsung menyerahkan kuali alam semesta 9 putaran ke tangan Lu Bufan. Lu Bufan mengambil kuali alam semesta 9 putaran, melihatnya dengan hati-hati, dan menghela nafas, ini adalah harta karun yang langka. Ini benar-benar dapat membantu dalam pengembangan kekuatan pikiran. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Haha, saya hanya beruntung. Master Pedang Xuantian melambaikan tangannya, dan kemudian sepertinya mengingat sesuatu, dengan sedikit nada depresi, tetapi saya merasa kecepatan kultivasi saya masih terlalu lambat. Saudara Lu Yunxian, saya kira apakah Anda akan menerobos ke telekinesis tingkat keempat. Lu Bufan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kecepatan kultivasi teman kecil Lu Yun memang luar biasa, tapi untuk saat ini, kekuatannya masih jauh dari cukup. Hanya dengan mencapai telekinesis tingkat ketiga dan mampu terus-menerus mengeluarkan telekinesis barulah kekuatan tempur dapat diperoleh, menjadi benar-benar ditingkatkan. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal. Master Pedang Xuantian mengangguk,
Tapi aku yakin dengan bakat Lu Yun, hanya masalah waktu sebelum dia bisa menembus telepati tingkat ketiga, tulang punggung perjuangan kita melawan iblis. Di sisi lain, Lu Yun sedang berlatih pengasingan di istana. Agar tidak diganggu, ia sengaja membentuk formasi tertutup di sekelilingnya. Sebelum mengasingkan diri, Lu Yun secara khusus menanyakan pengalaman Lu Bufan dalam kendo, mengingat adegan di mana dia meminta nasihat Lu Bufan sebelumnya. Senior Lu, junior ini telah memperoleh beberapa wawasan tentang ilmu pedang dan ingin meminta nasihat senior, kata Lu Yun dengan hormat. Apa yang ingin kamu pelajari? Lu Bufan memandang Lu Yun dengan penuh minat. Junior ingin belajar cunyang kendo dari senior. Lu Yun berkata tanpa ragu-ragu. Lu Bufan tersenyum tipis dan berkata, yang kendoku yang murni menekankan kekuatan dan yang tertinggi, serta kebenaran yang menakjubkan. Tampaknya tidak cocok dengan kendomu. Junior tahu. Lu Yun mengangguk, tapi aku yakin selama aku bisa memahami esensinya, aku bisa menarik kesejajaran dan itu akan sangat bermanfaat bagi ilmu pedangku. Lu Bufan merenung sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mengajarimu semua yang telah kupelajari dalam hidupku. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Bufan bersusah payah menjelaskan kepada Lu Yun rahasia cunyang kendo, dan juga mengajari Lu Yun pengalaman budidaya pedang lain yang telah dia kumpulkan. Lu Yun dengan penuh semangat menyerap pengetahuan berharga ini dan terus memilah, merangkum, dan merangkumnya dalam pikirannya. Jadi begitu, jadi masih bisa seperti ini. Mata Lu Yun bersinar karena kegembiraan, dan dia merasa pemahamannya tentang ilmu pedang telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mari kita lihat apakah kita bisa menembus kemacetan. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menenggelamkan pikirannya ke dalam dantiannya, dan mulai mencoba menerobos. Dia memutuskan untuk memulai dengan kendo dan mempromosikan latihan telekinesis. Kendo terpaduku memiliki batas atas yang sangat tinggi dan mencakup segalanya, membuatnya lebih mudah untuk menyerap pengalaman kendo lainnya. Lu Yun berpikir dalam hati, selama kendoku bisa menerobos, telekinesisku pasti bisa bergerak. Waktu berlalu menit demi menit, dan butiran keringat mulai muncul di dahi Lu Yun. Hancurkan! Lu Yun meraung dengan marah, menuangkan seluruh energi aslinya ke dalam pedang panjang di tangannya. Berdengung, pedang panjang itu mengeluarkan suara yang tajam, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari pedangnya. Di saat yang sama, ada juga gerakan aneh di dantian Lu Yun.